ini. Dia menyebut pihaknya akan melakukan upaya paksa untuk menjalankan Gas! Guys, si Sylvester sebentar lagi masuk bui guys. Itu yang cocoknya. Berisik sekali itu si Sylvester bentar lagi masuk bui guys. Coba tuh buat ternak Mulyono tuh kasih tahu Sylvester jangan ngumpet bentar lagi bakal diciduk. Mampus kau Sylvester. War-war doang lu jadi ternak Mulyono, nggak taunya cuma bersembunyi karena dia punya urusan sama pengadilan. Sylvester, jangan lari kau Sylvester. Penjahat arogan alias Sylvester akhirnya kena batunya. Ini artinya kekuatan Pak Mulyono betul-betul luntur. Setelah pemberian abolisi dan amnesti dari Pak Prabowo yang cukup mengejutkan kita semua, bahwa Pak Prabowo sudah mulai melepaskan diri dari bayang-bayang Pak Mulyono, ini orang-orang kepercayaan Pak Mulyono seperti Sylvester ini, penjilat nomor satunya Pak Mulyono juga kena batunya dan sebentar lagi pasti akan dijerujikan. Apalagi pernyataan Kejagung bahwa Sylvester ini sebenarnya sudah menjadi tahanan sejak 2019. Tapi karena mungkin selalu dilindungi oleh Pak Mulyono, karena kekuasaan tertinggi ada pada Mulyono pada saat menjabat presiden di tahun 2019 sampai saat ini, Sylvester masih aman-aman saja. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi pemberitaan ini bisa benar-benar membuat Sylvester masuk jeruji besi, karena sudah cukup membuat kegaduhan di negeri ini dengan kesombongannya, dan bahkan purnawirawan pun sempat dilecehkan oleh Sylvester. Dan seharusnya memang harus diberi pelajaran yang sangat berat untuk membuat dia jerah. Nah sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita simak dulu bagaimana komentar netizen selanjutnya, dan silahkan sahabat-sahabat tanggapin. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dapat kabar gembira. Jadi orang yang songong selama ini ya projongos yang gila jabatan, yang tukang mengadu domba, bikin kisruh negara. Jadi kabarnya hari ini dari Kejaksaan Negeri akan menangkap si Sylvester. Ya memang harusnya itu udah lama di penjara. Itu kasus penghinaan terhadap Pak Yusuf Kalla. Itu kalau nggak salah di tahun 2019. Dan di pengadilan udah dinyatakan sebagai tersangka dan udah ingkrah itu. Nah, kenapa nggak ditahan-tahan sampai sekarang? Karena di masa itu mungkin merasa dia sebagai ketua merah putih apa itu. Jadi masih berlindung di bawah ketiak Jokowi. Jadi dianggapnya sekarang dia masih bisa ketawa-ketawa ya. Nah, ini beritanya. Bagus itu, jangan songong, jangan terlalu kurang ajar gitu ya. Kemarin dia nantangin purnawirawan ya kan. Sampai mau cukur kumis segala macam. Nah, sekarang saatnya dia mau nangis darah itu dalam penjara. Aku setuju kali tuh Pak Prabowo. Orang-orang seperti itu memang yang bikin rusuh negara ini. Ya kan, selama ada buzzer-buzzer di era Jokowi ini justru rakyat jadi terpecah belah. Nah, tangkap aja itu. Masukkan bila perlu dikasih makan sisa-sisa nasi basi orang-orang seperti itu. Biar tahu dia gimana rasanya. Nah, dan mungkin kebetulan nanti tidak lama lagi ya yang sekarang menjabat komisaris ya. Komisaris PLN itu. Yang pernah waktu demo dia ditelanjangi, dihajar oleh massa itu. Si siapa? Ade Armando. Itu kasusnya tentang penghinaan terhadap Allah, terhadap Tuhan. Itu sama itu. Jadi mereka itu kan dulu dukung Jokowi, jadi bebas dari tahanan mereka. Karena berlindung di bawah ketiak Jokowi. Karena pinter jago jilat ibaratnya. Ya sifat-sifat anjing seperti itu memang. Jadi merasa ada backingan, berkuasa, seenak perut dia menghina orang lain.
Nah, sekarang saatnya Pak Prabowo membuktikan anjing-anjing seperti mereka itu bagus dimasukkan dalam sel tahanan bila perlu selama-lamanya itu. Karena udah lewat kurang ajar orang-orang macam itu. Purnawirawan aja pun dihina. Sementara dia apa di Indonesia ini jasanya? Bisa menghina purnawirawan TNI. Jadi menurut netizen gimana? Biar bajar-bajar itu pada pusing kepalanya ya. Biar masuk satu sel semua. Salam waras. Sylvester adalah seorang narapidana. Putusannya sudah inkrah. Assalamualaikum, Opung Doli di Medan ketemu lagi. Itu apa yang Opung stick. Ternyata si jagoan yang sok jagoan itu sudah menjadi terpidana sejak tahun 2019. Ini yang Opung sampaikan kemarin di video Opung, bahwa sebentar lagi kau akan dapat merasakan, tidak selamanya kau merasa hebat, jago, pintar, sok. Segala sok milikmu, iya kan? Memaki orang, mau mencukur jenderal, mau segala macam kau buat. Nah sekarang ternyata kau seorang terpidana kan? Ini awal dari hukuman yang akan kau terima ya. Apa yang Opung sampaikan itu sudah terbukti nih. Ini awalnya. Nah, jadi pelajaranlah bagimu ya, Silpilter ya. Pelajaran juga bagi kita barangkali yang di luar ini. Janganlah kita merasa sok, paling pintar, paling hebat, paling jago, paling segala paling ketika kita berada di dekat dengan kekuasaan. Ya. Ternyata ini kau sok mau bilang hukum harus ditegakkan, hukum harus begini, hukum harus begitu, berbicara di depan televisi itu sebanyak-banyaknya seolah-olah kau paling taat kepada hukum. Ternyata kau sendiri harusnya terpidana, harus menjalani pidana 1,5 tahun dari mulai tahun 2019, dan kau tidak penuhin itu. Sementara kau mau menjarakan orang, kau bilang si Roy CS itu akan segera jadi tersangka dan seterusnya, tak siapa-siapa, suka-sukamu ya. Oke lah, inilah pelajaran buatmu. Tetapi bukan hanya dirimu, juga kami ya, jadi pelajaran itibar bagi kami ya. Semoga kau sadar dengan apa yang kau perbuat selama ini ya, bertolak belakang dengan apa yang harusnya kau lakukan juga sebagai seorang warga negara untuk patuh dan taat kepada hukum. Semoga kau sadar, selamat menjalani hukuman. Mudah-mudahan kau kapok ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saat ini sepertinya kekuatan dari sang mantan Presiden Joko Widodo di pemerintahan Prabowo Subianto sudah mulai luntur atau sudah mulai menghilang. Setelah kemarin Prabowo Subianto memberikan abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto, kali ini aparat penegak hukum Kejaksaan Agung memerintahkan untuk mengeksekusi Sylvester Matutina. Kita tahu Sylvester Matutina adalah pendukung berat daripada Joko Widodo, dan aparat penegak hukum sekarang sepertinya tidak peduli siapa di balik kekuatan Sylvester Matutina. Ini mengindikasikan bahwa kekuatan dari Joko Widodo di pemerintahan Prabowo Subianto sudah mulai luntur dan mulai menghilang. Ini juga mengindikasikan standing position Prabowo Subianto saat ini benar-benar sudah tidak ada kekuatan yang berani cawe-cawe lagi, walaupun itu adalah seorang Joko Widodo. Dengan ditangkapnya Sylvester Matutina, kita harapkan ini menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus-kasus yang lebih besar lagi. Kita tahu banyak sekali kasus-kasus yang melingkari para pendukung-pendukung Jokowi ini. Semoga kasus Sylvester Matutina ini menjadi awal yang dimana pemberantasan korupsi sudah tidak peduli lagi siapa di balik kekuatan orang tersebut. Contoh kita lihat Blok Medan yang mengikut sertakan bagaimana Bobi Nasution disebut dalam fakta persidangan. Dan masih banyak lagi, terutama bagaimana juga termasuk kasus nikel, ekspor 5,3 juta ton yang dimana ini sampai sekarang belum ditangani. Semoga kasus Sylvester Matutina ini menjadi pintu masuk Prabowo Subianto untuk membersihkan orang-orang bermasalah, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan korupsi di rezim Jokowi yang berlindung di balik nama Jokowi.